Kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Apakah Anda semua memahami aturan kompetisi? Ketika tidak ada lagi orang yang memasuki arena, tatapan Hugan menyapu sekali dan bertanya dengan suara yang jelas. Dimengerti. Jawaban yang tertib terdengar di dalam arena ketika mereka mendengar kata-kata Hugan. Baiklah. Karena kalian semua mengerti, saya umumkan itu. Hugan perlahan mengangkat tangannya. Akhirnya, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba jatuh. Putaran final kompetisi kualifikasi akademi dalam sekarang akan dimulai. Bang! Saat tangan Hugan jatuh, arena yang semula sepi segera meledak. Pelangi dengan berbagai warna Doki tiba-tiba meletus dengan cara yang mempesona. Mengikuti suara teredam yang dipancarkan, sosok manusia di arena dengan cepat berkedip. Sebagian besar orang terbang dengan sigap menuju tepi arena. Mereka semua takut akan ada seseorang yang menggunakan metode curang untuk mengusir mereka dalam situasi seperti ini, di mana musuh ada di mana-mana. Mereka yang berada di galeri tontonan menyaksikan arena di mana perkelahian pecah segera setelah kompetisi dimulai. Mereka segera mengeluarkan tangisan yang tajam dan bersemangat yang bergema di seluruh awan. Banyak orang mencabik-cabik leher mereka saat mereka bersorak untuk pesaing yang mereka sukai. Pertarungan besar semacam ini memiliki rangsangan yang jauh melebihi ronde demi ronde pertarungan satu lawan satu. Wakil kepala sekolah. Ini bukan ide yang buruk. Meskipun tidak dapat dianggap benar-benar adil, pemandangan seperti ini di mana seseorang harus berhati-hati terhadap serangan diam-diam sepanjang waktu akan membuatnya sangat mudah untuk menumbuhkan pola pikir berhati-hati seseorang. Selain itu, orang-orang yang bergandengan tangan juga lambat laun akan memahami kekuatan suatu kelompok. Metode ini tidak buruk. Saat dia memandangi arena yang kacau, seorang lelaki tua di galeri pengamatan pusat berbalik dan berbicara dengan Hugan di sampingnya. Saya juga muak melihat pertarungan satu lawan satu di masa lalu. Oleh karena itu, saya ingin mengubahnya menjadi sesuatu yang baru untuk dicoba. Dari kelihatannya sekarang, sepertinya cukup bagus. Namun, beberapa siswa, yang biasanya tidak pandai berkomunikasi, tidak akan memiliki siapapun yang dapat dipercaya untuk membantu menjaga punggung mereka dalam situasi seperti ini di mana musuh ada di sekitar. Mereka mungkin akan sedikit kesulitan. Hugan tersenyum ketika dia berbicara dan mengalihkan pandangannya kembali ke pertempuran yang kacau itu. Akan ada pertarungan langsung di arena saat ini. Namun, jelas terlihat bahwa banyak orang takut akan serangan curang dari belakang. Oleh karena itu, bahkan saat bertarung satu sama lain, mereka hanya akan melakukan kontak dan mundur, tidak berani terlibat dalam perkelahian. Tatapan mereka berulang kali menyapu dengan hati-hati ke segala arah. Siapapun yang berani menyerbu ke wilayah mereka akan menyebabkan mereka dengan sigap mundur atau menyerang seperti burung yang dikejutkan oleh tali busur orang yang terserang panik. Meskipun kompetisi awal sangat kacau, beberapa siswa menjadi lebih pintar setelah 7 atau 8 orang diserang secara berturut-turut dan dikeluarkan dari kompetisi sambil menyemburkan darah. Ada orang-orang yang bertemu setiap hari dan dengan cepat mengucapkan kata-kata yang baik untuk menyatukan orang. Mereka yang tidak bisa hanya mundur dan mencari orang-orang yang sama soliternya yang tidak memiliki teman. Meskipun kelompok improvisasi semacam ini tidak memiliki hubungan yang baik atau kepercayaan yang besar antara satu sama lain, ini adalah satu-satunya metode saat ini. Xiao Yan memiringkan penggaris berat di tangannya ke satu sisi sambil berdiri dengan Sun Er di tepi arena. Doki berwarna hijau dan kuning melilit mereka berdua. Dua ki yang sangat kuat merembes keluar dari tubuh mereka. Para pesaing yang sempat sedikit pusing karena kekacauan di arena, ketakutan hingga mereka tidak berani sembarangan menyerbu ke area ini. Keduanya tidak menyerang ke medan pertempuran yang benar-benar kacau. Mereka tahu bahwa atmosfer yang sangat kacau seperti ini tidak akan berlangsung lama. Selama Baisan dan yang lainnya mengumpulkan orang-orang mereka, kekacauan di arena secara bertahap akan turun ke situasi di mana beberapa kelompok kuat bertahan. Kemudian mereka akan menghormati kelompok lain dan kekacauan akan sangat berkurang. Namun, saat itulah mereka berdua akan menghadapi pertarungan yang sesungguhnya. Di bawah banyak teriakan dan teriakan dari galeri tontonan yang mengguncang langit dan tanah, para pesaing berulang kali tersingkir dari dalam arena kompetisi.
Saat ini terjadi. Petugas pencatat yang sudah berada di sekitar arena dengan sigap mendata para kompetitor yang tersingkir dari arena. Seiring waktu perlahan mengalir dengan teriakan yang merasuki langit, kekacauan di medan pertempuran akhirnya mulai menunjukkan tren berkurang. Dengan teladan mereka yang diserang secara menyedihkan sebagai pelajaran, beberapa individu yang terpencar-pencar juga mulai belajar bagaimana mencari teman. Dalam waktu singkat, pertarungan kacau di arena sangat berkurang. Semakin banyak pula kelompok kecil yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih. Menyusul perubahan dari pertempuran kacau individu ke pertempuran kelompok, Xiao Yan dan Sun Er akhirnya tidak bisa lagi tetap terisolasi dari pertarungan. Ketika sebuah kelompok kecil, yang terdiri dari 4 orang, gagal dalam upaya mereka untuk mengepung dan menyerang mereka dan malah diusir dari arena satu demi satu, Xiao Yan meninggalkan tindakan, tunggu dan lihat. Tangannya memegang penguasa Suan berat dengan erat saat dia mengambil langkah kaki yang berat. Doki berwarna hijau melonjak keluar dari tubuhnya seperti banjir, dan kekuatan penekan yang kuat dari Dadosi menyapu secara horizontal ke seluruh arena. Namun, tidak lama setelah Xiao Yan melepaskan kekuatan Dadosi, 5 kekuatan yang sama kuat juga meletus di dalam medan pertempuran yang kacau balau. Mereka dipisahkan menjadi kelompok-kelompok kecil yang menempati masing-masing dari 4 sudut arena. Tatapan Xiao Yan pindah ke tempat kekuatan meletus, menyebabkan dia untuk melihat ke atas. Dia melihat bahwa selain mereka bertiga milik Baisan, Wu Jia, dan Wu Hao, 2 lainnya adalah pria yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Di belakang masing-masing dari 2 orang ini adalah sekelompok 4 atau 5 pesaing, yang kekuatannya jelas tidak lemah. Dengan pengecualian Baisan dan 2 lainnya, kelompok ini adalah yang terkuat. Pada saat ini, kekuatan sebagian besar kelompok ditampilkan dengan jelas. Di antara mereka, 3 yang terkuat secara alami adalah kelompok Baisan, Wu Jia, dan Wu Hao. Di antara mereka bertiga, kekuatan kelompok Wu Hao adalah yang terkuat. Selain mereka, itu adalah 2 kelompok sebelumnya yang masing-masing memiliki Dadosi. Kelima kelompok ini termasuk yang terkuat di arena. Selain mereka, ada beberapa kelompok pria yang tersebar, atau bahkan individu. Xiao Yan dan Sun Er termasuk dalam kelompok kecil yang disebut 2 orang. Meskipun jumlah mereka jauh dari 6 kelompok orang itu, tidak ada yang berani meremehkan kelompok kecil mereka. Itu bukan karena alasan apapun selain itu kelompok ini dibentuk oleh Xiao Yan dan Sun Er. Salah satu dari mereka berdua bisa masuk ke 5 besar dalam hal kekuatan individu. Sekarang kedua orang kuat itu telah bekerja sama. Bahkan orang-orang kuat seperti Baisan, Wu Hao, Wu Jia, dan lainnya memandang mereka sebagai lawan yang kuat yang menghalangi mereka. Xiao Yan GG, di mana kita harus bertarung sekarang? Sun Er memiringkan kepalanya dan bertanya sambil tersenyum. Dia melirik wilayah yang jelas berbeda di arena. Mari kita tunggu sebentar. Setidaknya ada 30 orang yang masih berada di arena. Ini termasuk Baisa, Wu Hao, dan orang kuat lainnya. Jika kami berdua tidak menampilkan kartu truf kami, saya khawatir sangat tidak mungkin untuk memblokir semuanya sepenuhnya. Karena itu, kami hanya bisa menunggu mereka menguras tenaga satu sama lain. Mungkin Baisan dan 2 lainnya mungkin ingin mengalahkan kami tetapi mereka juga takut seseorang akan menyerang mereka dengan kejam dari belakang. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, kita tidak perlu khawatir akan diserang. Xiao Yan melambaikan penguasa Suan berat di tangannya, dan menopangnya dengan bahunya. Sun Er tersenyum tipis dan mengangguk. Dia menggerakkan tangannya yang halus dan cahaya keemasan yang menusuk mata terbentang dari telapak tangannya. Energi kuat yang terkandung dalam cahaya keemasan adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan, di sisinya, melirik ke samping. Itu seperti yang dikatakan Xiao Yan. Meskipun Baisan dan 2 orang lainnya melihat kelompok 2 orang Xiao Yan sebagai lawan terbesar mereka, mereka tidak berani menyerang saat ini. Ketiga kelompok itu bertukar pandang dan segera mulai melenyapkan kelompok-kelompok kecil yang tersebar dengan kesepakatan diam-diam. Hanya setelah benar-benar menghilangkan atau menelan kelompok-kelompok kecil ini barulah mereka dapat memulai pertarungan terakhir. Setelah dimulainya pemusnahan oleh ketiga kelompok ini, selain kelompok kecil 2 orang Xiao Yan dan Sun Er di dalam arena,
Kelompok yang tersisa hancur berantakan tidak lama setelah melakukan kontak dengan lawan-lawan ini. Ada beberapa yang beruntung bisa lolos, tapi kebanyakan dari mereka diusir paksa dari arena. Xiao Yan menyipitkan matanya dan menyaksikan para pesaing yang tersebar, yang telah diusir sampai mereka melarikan diri ke segala arah. Dia merenung sedikit sebelum dengan liar mengambil langkah ke depan di depan tatapan di seluruh arena. Dia berteriak dengan suara yang dalam. Orang-orang yang tidak memiliki kelompok. Jika Anda tidak ingin mendapatkan peringkat yang buruk, Anda bisa datang ke sisi ini. Petik 2. Ketika mereka mendengar teriakan Xiao Yan, para pesaing di arena yang tidak punya tempat untuk lari, segera bersukacita. Saat mereka dihadapkan pada pengusiran oleh 3 kelompok terkuat, bahkan 2 kelompok lainnya yang dihadiri oleh Dadoshi tidak berani menerima mereka. Sekarang Xiao Yan telah melangkah maju. Mereka secara alami akan seperti orang yang tenggelam meraih sedotan terakhir saat mereka buru-buru berlari ke arah Xiao Yan dan Sun Er berada. Teriakan dari Xiao Yan ini secara langsung menyebabkan 7 pesaing yang tersisa di arena dipeluk di bawah lengannya. Dalam sekejap, kelompok kecil, yang hanya terdiri dari 2 orang, segera melonjak untuk memiliki sejumlah orang yang dapat bersaing dengan kelompok Baisan dan yang lainnya. Tentu saja, ini hanya dari segi angka. Orang-orang dalam kelompok Baisan dan 2 lainnya jelas memiliki kekuatan yang melampaui orang-orang di tangan Xiao Yan, yang terpaksa melarikan diri ke segala arah. Namun, Xiao Yan tidak memiliki angan-angan bahwa dia bisa mengalahkan Baisan dan yang lainnya dengan mengandalkan para pesaing ini. Dia hanya membutuhkan orang-orang ini untuk menghabiskan beberapa orang yang dimiliki lawannya. Meskipun tindakan Xiao Yan ini berhasil membeli hati orang-orang, itu menyebabkan 3 kelompok terkuat milik Baisan, Hu Jia, dan Wu Hao menjadi sedikit tidak puas. 2 yang terakhir sedikit lebih baik, tetapi Baisan adalah orang yang benar-benar tidak ingin tindakannya menguntungkan orang lain. Selain itu, orang lain ini adalah Xiao Yan, yang paling tidak dia sukai. Karena itu, ekspresinya berangsur-angsur menjadi suram. Dia melambaikan tangannya dan 8 pesaing, yang cukup kuat, mengikutinya saat mereka perlahan berjalan ke arah kelompok Xiao Yan berdiri. Dari kelihatannya, mereka sebenarnya secara langsung menyatakan perang terhadap kelompok Xiao Yan. Melihat kelompok Baisan, yang wajahnya gelap dan serius, datang, Xiao Yan mengangkat alisnya. Penguasa berat di tangannya membawa suara angin yang menekan saat meluncur dari bahunya. Dia dengan dingin tersenyum dan bertanya, "Apa? Anda tidak bisa bertahan lebih lama lagi?" Petik 2. Sun Er, yang berada di samping Xiao Yan, juga melirik ke arah Baisan dan yang lainnya. Doki berwarna emas yang menyelimuti permukaan tubuhnya menjadi semakin padat, menunggu pertempuran besar. 4 dari Anda, pergi dan usir individu yang tersebar di belakang Xiao Yan. 4 lainnya akan pergi dan menahan Junior Sun Er untuk sementara. Serahkan Xiao Yan padaku. Tangan Baisan sedikit gemetar dan tombak putih perak yang panjang menyala dan muncul. Cahaya samar mengalir di tubuh tombak. Sekali melihatnya dan orang akan tahu bahwa itu adalah senjata dengan monster core yang dimasukkan. Saat dia memegang tombak panjang ini, dia mulai memberikan instruksi dengan lembut. Setelah mendengar perintah Baisan, 8 orang di belakangnya segera mulai menyebar, membagi pekerjaan. Sun Er, bersiaplah untuk bertarung. Xiao Yan memiringkan kepalanya, tersenyum, dan berbicara setelah melihat bahwa kelompok Baisan telah menyebar seperti kipas saat mereka menuju. Iya, Sun Er mengangguk sedikit. Dia benar-benar mempesona saat cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya. Saat kelompok Baisan memulai penyerangan, Wu Hao dan Hu Jia juga mulai mengusir 2 kelompok lainnya yang tersisa. Pertarungan langsung yang paling mengasyikkan dan mengharukan dalam pertempuran yang kacau ini akhirnya telah tiba. Pada saat ini, teriakan dan sorak-sorai tajam dari galeri tontonan di sekitarnya terdengar seperti petir. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.